dari secara keseluruhan pertanian Indonesia, sesungguhnya kita tidak perlu terlampau penting menjadi inisiator ya, bagaimana memperbaiki WTO ini. Karena itu saya sebenarnya mempertanyakan apa motif pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah dari WTO ini. Karena ini kan menghabiskan devisa negara kita juga. Kita tanya kepada sekarang dari Kementerian Perdagangan, ya, berapa persen itu ditanggung, berapa biayanya ini sekarang yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia, berapa ditanggung oleh WTO. Dari situ kan lebih besar. Kemudian untuk memperjuangkan Indonesia kepentingan apa? Atau kita yang kita jual raw material CPO, karet, pulp dan paper, dan juga hasil tambang kita. Tidak ada WTO pun tidak apa-apa, orang pasti butuh, tidak punya. Yang sekarang butuh WTO itu kan sebenarnya negara-negara industri. Ya. Negara maju. Saya nggak mau mengatakan negara maju, karena negara kita ini sebenarnya maju kalau tidak dieksploitir oleh orang-orang yang sesungguhnya ingin mengambil kekayaan kita yang berlebihan di sini. Jadi ini yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita tidak jelas ini mau memperjuangkan apa. Harusnya dengan tidak ada WTO tidak ada masalah bagi kita membangun kedaulatan pangan kita. Konstitusi kita cukup jelas, pasal 33, pasal 45 mengatur itu. Bahkan di tengah kita katakanlah sekarang ini gelombang pasar bebas ini kita sudah ada keluarkan undang-undang bagaimana agar pangan kita bisa dilindungi, pertanian kita bisa dilindungi. Jadi sesungguhnya ini kita melakukan satu pekerjaan yang tidak perlu dilakukan oleh mengalokasikan tanah-tanah itu untuk korporasi besar ya, ketimbang petani. Dan ini kita bersama dengan organisasi lain ya, terus memperjuangkan yang disebut dengan reforma agraria ya, tanah yang untuk petani. Jadi ini sudah berhasil ya, ratusan ribu hektar sudah kita distribusikan kepada orang-orang yang tak bertani. Yang kedua, kita memperjuangkan kedaulatan pangan. Kita menentang ya pasar bebas yang liberalisasi ini. Itulah kenapa kita sejak tahun 98 menolak ya impor pangan ini. Dan ya sekarang ya petani-petani kita dorong untuk memproduksi pangan sendiri ya dengan sistem pertanian yang ekologis ya. Tidak menggunakan bahan kimia yang banyak, pupuk dan sebagainya. Dan memang mendorong tumbuhnya ya pasar domestik kita. Ini kita lakukan. Di tingkat internasional kita bergabung dengan gerakan petani seperti Mafia Campesina maupun gerakan petinja alam yang menolak ya, perdagangan bebas ini ya. Karena melalui WTO ini bukan saja petani seperti Indonesia yang sesungguhnya sekarang ini mengalami kesulitan, tapi juga di Jepang, Korea, Eropa, Amerika sebagainya telah tergusur dari kekuatan korporasi di bidang pangan. Masalah yang sama di negara ya, itu juga. Dan terakhir harus diingat, setelah WTO ini hadir, angka kemiskinan di dunia meningkat dari tahun 96 hanya 825 juta jiwa, sekarang sudah 1 miliar. Dan target Millennium Development Goals tidak tercapai. Dan berbagai target-target ya, internasional UN untuk menghapuskan kelaparan, kemiskinan, dan orang-orang yang susah di pedesaan itu